Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewantara Joydiningrat dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas pagi. NIM saya 1882150077 dengan mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti dari emotional intelligence tersebut. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, merespon, serta mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dengan baik. Nah, jadi kita bisa nih nantinya dengan mempelajari emotional intelligence ini, kita diharapkan mampu untuk mengelola dan merespons emosi diri. Dan yang kedua, apa sih tujuan pembelajaran emotional intelligence? Tujuannya itu sederhana sih, agar nantinya seseorang dapat memanajemen dan mengelola stres dan emosi dirinya sendiri dengan baik dan benar. Dan biasanya seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kemungkinan kecil mengalami intimidasi. Nah, jadi banyak ya manfaatnya ya, terutama yang terakhir itu, memiliki kemungkinan kecil mengalami intimidasi. Dan yang ketiga itu, apa sih manfaat memiliki emotional intelligence? Nah, manfaatnya diantaranya adalah meningkatkan kemampuan, kesehatan fisik dan mental, kualitas hubungan dengan orang lain, dan kecerdasan sosial. Itu sih udah pasti ya, dengan mempelajari emotional intelligence dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu pastinya nantinya dapat meningkatkan kemampuan diri sendiri, kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan juga kualitas hubungan dengan orang lain, serta kecerdasan sosial. Karena kecerdasan sosial ini nggak bisa lepas dari emotional intelligence tersebut. Nah, dan yang keempat, ada prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Ini saya sebutin satu-satu ya. Dalam yang pertama ada intrapribadi atau inner self, biasa kita sebut, itu memiliki 5 komposisi. Di antaranya adalah kesadaran diri, sikap asertif atau ketegasan biasanya, kemandirian, penghargaan diri, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengejawantahkan kemampuan kita yang potensial. Unsur emosional ini diwujudkan dengan ikut serta dalam perjuangan untuk meraih kehidupan yang bermakna, kaya, dan utuh. Nah, dari 5 komposisi ini nantinya inner self kita akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah ranah antar pribadi. Yang ranah ini berhubungan dengan yang dikenal dengan keterampilan interaksi. Ranah ini memiliki 3 komponen, diantaranya adalah sikap empati, tanggung jawab, dan hubungan antar pribadi. Nah, artinya dengan mempelajari dan menerapkan ranah antar pribadi ini, diharapkan nantinya kita bisa dan mampu untuk lebih bertanggung jawab lagi dan lebih berempati lagi. Dan di ranah selanjutnya adalah ranah penyelesaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Sama nih, ranah ini juga memiliki 3 komponen, yang diantaranya adalah memecahkan masalah dengan baik dan bijak. Uji realitas, kemampuan ini menilai sesuatu antara apa yang dialami dan apa yang secara objektif terjadi. Uji realitas ini lebih ke menyimak sesuatu yang ada di depan kita. Dan yang ketiga ada sikap fleksibilitas. Nah, kita nih dengan mempelajari dan menerapkan ranah penyelesaian diri ini, nantinya kita bisa memfleksibelkan diri dan memecahkan masalah dengan lebih baik lagi. Dan di ranah selanjutnya adalah pengendalian stres. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Memiliki 2 komponen, yang diantaranya adalah ketahanan menanggung stres dan mengendalikan impuls.
Nah, mengendalikan impuls itu apa sih? Kayak kemampuan menolak atau menunda impuls, dorongan atau godaan untuk bertindak. Pengendalian impuls ini mencuatkan kemampuan menampung impuls agresif, tetap sabar dan mengendalikan sikap agresif, permusuhan serta perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dan di ranah selanjutnya dan yang terakhir nih ada ranah suasana hati umum. Ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini terdiri dari dua komponen antara lain kebahagiaan dan optimisme. Dan di pembahasan nomor 1 ini yang terakhir adalah apa sih hambatan dan tantangan dalam memanajemen atau mengelola emotional intelligence. Hambatan atau tantangan dalam mengelola emotional intelligence diantaranya adalah ketidakstabilan mental, ego diri sendiri yang tinggi, dan kurangnya edukasi tentang manajemen emosi itu sendiri. Diharapkan dengan mempelajari dan menerapkan emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dan mampu untuk selalu kondusif diri kita dalam sehari-hari. Dan di nomor 2 itu contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas, kampus, kerja, dan masyarakat. Saya membagi ini menjadi 4 sesi ya, sesuai dengan soalnya. Yang pertama adalah implementasi emotional intelligence dalam lingkungan sekolah, antara lain dapat dengan baik memanajemen stres dalam pengerjaan tugas. Yang kedua adalah bersosialisasi dengan baik dengan teman dalam kelas dan di luar kelas. Dan yang terakhir adalah selalu hormat dengan guru. Dan implementasi emotional intelligence dalam lingkungan kampus antara lain mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus ya, lebih tepatnya ikut memajukan kampus dengan pemikiran-pemikiran matang dan dewasa. Dan yang terakhir menjaga nama baik kampus. Nah, itu sangat penting tuh agar kampus kita terhindar lah dari nama-nama jelek. Dan yang ketiga, implementasi emotional intelligence dalam lingkungan kerja antara lain dapat memahami dengan baik kapan dan apa yang telah diajarkan oleh atasan, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dengan didasari rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, ikut memajukan nama perusahaan. Dan yang terakhir adalah implementasi emotional intelligence dalam lingkungan masyarakat, antara lain selalu bersosialisasi dengan akrab di wilayah lingkungan, aktif dalam berorganisasi dan keanggotaan di wilayah lingkungan. Dan yang terakhir, ikut serta dalam menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam lingkungan tetangga itu terutama ya. Dan soal nomor 3 dan menjadi soal nomor terakhir dari mata kuliah emotional intelligence yang akan saya sharingkan bersama teman-teman adalah implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, yang bisa kita sebut revolusi industri ya, 4.0 dan revolusi society 5.0, yang diantaranya akan saya jabarkan satu persatu ya. Implementasi emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari dalam era digital ini, terutama di Indonesia yang baru saja memasuki era industri 4.0, adalah dengan memilah dan memilih dengan bijak semua informasi yang ada dalam internet. Jadi ini penting nih, kita nggak asal share-share aja apa yang udah kita baca atau kita dengar di dalam internet. Kita harus memilih dan memilah, dan juga kita juga harus menyelidiki apakah berita ini bisa dikatakan hoax atau tidak. Nah, dengan melakukan hal itu secara tidak langsung, kita telah melakukan manajemen atau pengelolaan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Dan di era ini kita juga dituntut untuk bisa fleksibel dalam menghadapi suatu masalah. Nah, ini nih yang penting nih. Kita nggak bisa terpaku hanya dalam satu kegiatan saja. Kita nih di revolusi industri ini biasanya selalu dituntut untuk apa ya, mengejar kemajuan dari orang lain.
gitu, seperti itu. Dan juga kita harus bisa mengelola emosi dan stres dengan lebih baik lagi agar orang di sekitar kita juga dapat dengan nyaman di dekat kita. Nah, ini juga penting nih, kita tidak hanya berkompetisi di dalam revolusi industri ini. Makanya ada revolusi society kan, atau yang biasa disebut revolusi 5.0. Nah, ini penting nih karena tidak hanya kita berlomba-lomba, kita juga harus meningkatkan society atau bersosial kita dalam sehari-hari kan ya. Selalu siap dengan era society 5.0 yang mana selain dituntut untuk aktif dan berkompetisi dalam hal pembangunan dan lainnya, tak lupa kita juga harus bisa dengan baik bersosialisasi dengan lingkungan, terutama lingkungan sekitar, agar semua hal yang kita kerjakan dapat seimbang dan bermanfaat. Nah, mungkin gitu aja nih sharing-sharing dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.